Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap yang ada pasti dapat dikenal, dan hanya yang tidak adalah yang tidak dapat dan tidak wajib sampeyan kenal. Karena Gusti Allah itu kan zat yang wajibul wujud. Apa? Lah, zat yang wajib adanya. Tentu Gusti Allah dapat sampeyan kenal. Ini karena wajib adanya Gusti Allah. Lah tentu wajiblah Anda sampai mengenalinya. Lah kemudian kewajiban yang pertama kali bagi tiap muslim layaknya sampeyan itu terlebih dahulu harus kenal kepada yang sampeyan sembah. Siapa? Ya Gusti Allah. Iya kan? Iya, karena pertama sekali di dalam agama itu harusnya sampai mengenal Gusti Allah. Sampai beragama tidak kenal Gusti Allah. Sampai beribadah tidak kenal siapa yang sampai sembah. Itu bohong, itu batal, itu rusak penyembahan sampean. Karena tidak kenal siapa yang sampai sembah kok sampai ibadahi, ini salah. Tidak sampai ke situ. Harusnya kenal kepada siapa yang sampai sembah. Karena sampai beragama wajib pertama kali kenal siapa yang sampai sembah. Itu. Lah sebelum sampean menyembah kepada siapa yang sampai sembah, kenali dulu diri sampean itu siapa. Ini pertama-tama sebagai bantu loncatan sampai untuk mengenal Gusti Allah. Untuk sampai beribadah kepada Gusti Allah. Kenalilah diri sampai dulu. Siapa sebenar dan sejatinya sampean? Kenal belum? Loh, kok belum kenal? Di luar sampean ada manusia, ada tumbuhan, ada benda-benda dan lainnya sampean kenal. Tapi siapa diri Anda belum sampean kenal. Itu bohong. Adanya sekitar sampean itu manusia, binatang, tumbuhan, bebatuan. Karena adanya sampean, iya kan? Sampean belum ada, masa sampean tahu gunung? Sampean mengerti tangga, teman? Sampean kenal binatang? Jelas dan tentu tidak, karena sampean belum ada. Kalau sampean sudah ada, baru sampean nanti itu mengenal, itu tetangga, itu teman, itu pohon, itu buah, itu gunung, itu bebatuan. Karena Anda ada, baru kenal di luar Anda itu apa dan itu siapa. Kelanjutannya begitu. Sekarang sampean sudah kenal apa dan siapa di luar Anda, tapi sampean kok tidak kenal siapa sejati diri Anda itu. Lah ini yang perlu dipertanyakan. Harus kenal diri sesungguhnya sampean dulu. Nanti bolehlah sampean mengenal apa dan siapa di luar sampean. Itu dulu. Lah terus diri mana yang wajib sampean kenal itu? Lah tentu sungguh diri sampean yang wajib sampean kenali. Tetapi ingat, diri sampean nanti yang wajib sampean kenali ada zahir dan ada batin. Wa asbaghu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Itu Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala sudah dawuh dalam Al-Quran di surah Luqman ayat 20. Dan Allah telah menyempurnakan bagimu nikmat zahir dan nikmat batin. Jadi berdasar dengan ayat ini, diri sampeyan sesungguhnya terbagi dua. Zahiratan, satu zahir, wa batinatan, dan kedua diri batin. Yang pertama, diri zahir sampeyan itu diri yang dapat dilihat oleh mata dan dapat diraba oleh tangan. Karena zahir tampak, kelihatan, ada rupa. Inilah diri zahir sampeyan. Bisa sampeyan lihat. Yang lain pun bisa lihat sampeyan. Karena nampak. Ini diri zahir sampeyan. Sampeyan raba, ini kaki. Sampeyan raba, ini kepala. Sampeyan raba, ini rambut. Sampeyan raba, ini kaki. Sampeyan lihat, jari jemariku ada 10 di tangan. Ada 10 di kaki. Karena zahir, karena tampak. Ini diri zahir sampeyan yang bisa sampeyan lihat oleh mata dan bisa sampai raba dengan tangan. Karena diri zahir. Yang kedua, diri Anda yang batin. Yang mana? Yang tidak dapat dipandang oleh mata sampai. Tidak nampak. Sampai melihat diri batin sampai itu tidak bisa. Karena batin. Karena tersembunyi. Tidak nampak. Dan tidak dapat sampai raba dengan tangan sampean. Nggak bisa. Diri halus batin itu. Tidak bisa. Berupaya bagaimanapun meraba dengan tangan sampean mana diri batin sampean tidak akan teraba. Karena diri batin ini lembut sekali. Beda dengan diri zahir sampeyan. Bisa diapa-apakan, dilihat, diraba bisa. Yang kedua diri batin tidak bisa dipandang oleh mata. Dan tidak bisa diraba oleh tangan. Tetapi ingat, walau tidak bisa dipandang oleh mata, walau tidak bisa diraba oleh tangan, tetapi dapat dirasakan oleh mata hati. Masa bisa dirasa dengan mata hati? Ya bisa. Karena sedemikian pentingnya perang diri yang batin ini di dalam upaya untuk memperoleh pengenalan sampai kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kenapa sampai itu disuruh melihat ke dalam diri sampai sendiri itu kenapa? Kenapa Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan untuk sampai selalu introspeksi diri sampai itu kenapa?
wa fi anfusikum afala tubsirun. Gusti Allah dawuh dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 21. Dan di dalam diri kamu, apakah kamu tidak memperhatikannya? Itu. Gusti Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada sampeyan. Jadi manusia seperti ini. Untuk memperhatikan ke dalam diri sampeyan. Introspeksi ke dalam diri sampeyan. Ini harus diperhatikan karena perintah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kepada sampeyan. Kenapa diperhatikan? Kenapa selalu introspeksi diri? Disebabkan karena di dalam diri sampean yang jadi manusia itu, Allah telah menciptakan di dalamnya sebuah mahligai. Yang mana mahligai itu di dalamnya Allah telah menanamkan rahasia-rahasianya. Ada di dalam hadis qudsi, Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dawuh, aku jadikan dalam ronggaan Adam itu mahligai. Dan dalam mahligai itu ada dada, dan dalam dada itu ada hati atau kolbu. Namanya. Dan dalam hati kolbu ada mata hati atau fuad. Dan dalam hati, mata hati itu, fuad itu ada penutup mata hati atau sarhof. Dan di balik penutup mata hati atau sarhof itu ada nur atau cahaya atau laban. Dan di dalam nur atau cahaya atau laban ada rahasia atau sir. Dan di dalam rahasia atau sir itulah aku, kata Allah. Itu hadis qudsi. Nah, bagaimana maksud hadis qudsi yang demikian itu? Anda tentu tidak memahami bisa dengan mentah-mentah. Sulit, saudara. Sampai memahami hadis qudsi ini sangat sulit. Harus sampean itu bertanya kepada ahlinya tentang hadis qudsi ini. Siapa ahlinya? Sampean tanyakan kepada ahli zikir. Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dawuh dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 43. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli zikrullah, ahli sufi, kalau kamu benar-benar tidak mengetahui. Nah, karena Gusti Allah itu gaib, maka perkara-perkara yang demikian ini termasuk perkara yang dilarang untuk menyampaikannya. Dan haram pula dipaparkan kepada yang bukan ahlinya atau orang awam. Bahaya. Jadi ngaji yang demikian, itu biasanya yang ngaji orang-orang yang terbatas. Iya, terbatas. Yang ngaji pun orangnya sedikit. Bagi Allah itu ada beberapa rahasia yang diharamkan membukakannya kepada yang bukan ahlinya. Walillahi maharim, falah tahtakuha. Itu dawuh Gusti Allah. Yang demikian itu, kita harus ingat-ingat, belajar yang beginian ilmu itu tidak mudah, itu tidak gampang. Tidak seperti kita itu belajar ilmu fikih. Kalau ilmu fikih kan tidak boleh disembunyikan, harus diajarkan, harus disampaikan. Balighu anni walau ayah. Itu ketika Kanjeng Nabi sampaikan oleh kamu walau satu ayat saja. Itu tentang ilmu fikih, ilmu syariat. Kalau ilmu ini sulit untuk disampaikan, itu pun kalau disampaikan hanya kepada orang-orang tertentu saja, bukan orang kebanyakan. Kalaupun ilmu fikih tidak boleh disembunyikan. Karena apa? Siapa yang menyembunyikan tentang ilmu fikih? Itu sebagai ilmu pengetahuan ilmu syariat akan dikengkang nanti oleh Allah. Ya kelak dengan kekangan api neraka. Tidak boleh. Ilmu syar'i itu disembunyikan tidak boleh. Ilmu fikih harus ditampilkan, harus diketahui orang banyak. Kalaupun ilmu yang beginian, tentu tidak layak untuk dipaparkan kepada umum. Harusnya orangnya khusus. Adapun ilmu hakikat atau ilmu batin yang semacam ini tidak boleh loh disiar-siarkan, digembar-gemborkan. Kecuali hanya sedikit saja kepada orang yang menginginkannya. Memberikan dan mengajarkan ilmu hakikat kepada yang bukan ahlinya nanti ditakuti jadi fitnah. Sebab apa? Pemikiran otak sebagian manusia itu biasanya tidak sampai mendalami kelubuk dasarnya. Yaitu ilmu Allah Ta'ala. Tidak sampai. Jadi sia-sia diajarkan kepada umum, sia-sia. Karena bukan ahlinya diajari ilmu yang demikian. Sia-sia nantinya. Tidak sampai mendalami ke lubuk dasarnya. Sampai kalau mengibaratkan kayu di hutan. Di hutan kan banyak kayu, banyak pohon-pohonan. Itu kan tingginya tidak sama. Ada yang rendah pohon itu, ada yang sedang tingginya pohon itu, ada yang menjulang tinggi pohon itu. Ibarat kayu dan pohon di hutan tidak sama tingginya. Sampai ibaratkan air di laut. Pun di sana di laut tidak sama dalamnya dari kedalaman laut. Ya kan, di pantai menengah lagi sampai ke tengah lautan, dalamnya tidak sama. Ibarat demikian. Sampai ibaratkan di tanah, di bumi ini juga tidak sama ratanya. Ada yang rata, agak naik, juga naik. Lah begitu kan? Ini diibaratkan tanah di bumi pun tidak rata. Lah demikian halnya dengan manusia. Sampeyan semua ini, maka ahli zikir, ahli sufi inilah yang mendekati makom wali-wali Gusti Allah, yang berada di bawah martabat para nabi, yang berada langsung di bawah martabat para rasul. Inilah makna tujuan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing kita, memerintahkan kita supaya sampai mempertanyakan hadis qudsi tadi dari jawaban ahli zikir, ahli sufi. Biar Anda paham. Ini tujuan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah kepada kita, bertanya kepada ahli zikir.
bertanya kepada ahli sufi, karena ahli zikir, ahli sufi adalah orang-orang yang senantiasa hati dan pikiran beliau selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu senantiasa mendapat bimbingan ilham dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya agar kita dapat mengenal Gusti Allah, maka kita harus mempunyai pembimbing rohani, atau mempunyai mursyid, atau mempunyai guru yang membimbing kerohanian kita. Ya kan? Iya, jangan sok comot belajar ilmu hakikat, tapi tidak ada guru pembimbing rohaninya, tidak ada mursyidnya, itu bahaya. Bila seorang dari Anda mempelajari semua jenis ilmu dan berguru kepada banyak ulama, maka diri sampai tidak sampai ke tingkat para sufi ini, kecuali dengan melakukan latihan-latihan spiritual bersama seorang guru, bersama seorang mursyid, bersama seorang syekh yang memiliki guru mursyid itu akhlak yang luhur dan bisa memberikan nasihat kepada sampean. Ini perlunya mursyid, perlunya pembimbing, perlunya guru. Barang siapa dari sampean yang tidak melakukannya, tapi sudah dibimbing oleh mursyid sampean, ya tentu batal ilmu sampean. Sebaliknya sampean melakukan, belajar ilmu ini dengan sendirinya, ya kan, tanpa adanya mursyid dan bimbingannya, maka juga rusak ilmu sampean. Tetapi tidaklah ilmu pengenalan kepada Gusti Allah ini, itu diperoleh dengan mudah begitu saja loh, tidak gampang loh. Segampang mempelajari ilmu syariat tidak. Kalau sampean mempelajari ilmu syariat itu begitu mudahnya. Itu loh perbedaannya. Karena ada satu syarat yang paling utama yang harus sampean lakukan terlebih dahulu, yaitu mengambil ilmu itu dengan baiat dari seorang mursyid, dari seorang guru yang kamil mukamil. Yang sudah masuk guru mursyid kamil mukamil itu dalam rantai silsilah para syekh tarekat sufi, terus bersambung sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak mudah belajar ilmu ini. Kalau sampean belajar ilmu syariat, siapapun bisa sampean gurui, iya kan? Kalau belajar ilmu ini, nah, harus sampean belajar dan dibimbing oleh mursyid yang kamil mukamil, yang sudah sempurna, pun masuk dalam rantai silsilah para syekh tarekat sufi yang langsung bersambung sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena itu jalan satu-satunya bagi sampean untuk dapat mengenal Gusti Allah adalah dengan mempelajari ilmu tarekat, harus di bawah bimbingan guru atau seorang mursyid. Mengapa hati sampean kok memegang peranan penting di dalam mengenal Gusti Allah Subhanahu wa taala itu mengapa? Bila sampean menyebut nama hati, yang hati itu dimaksud bukan hati yang merah tua seperti hati ayam, ya kan? Bukan. Tetapi hati adalah alam gaib yang tidak dapat dilihat oleh mata dan tidak dilihat atau tidak dapat diraba oleh panca indera. Kenapa? Termasuk alam gaib ini bersifat rohani. Inilah hati. Tiap-tiap diri sampean sebagai manusia itu memiliki hati sanubari. Sampean manusia, siapapun itu, pokoknya manusia. Baik manusia awam maupun manusia wali. Sampai tingkatan itu, begitu pula para nabi dan para rasul. Pada hati sanubari yang demikian itu terdapat sifat-sifat jahat. Di dalam hati itu ada penyakit. Ini sifat-sifat jahat dalam hati. Ada penyakit dalam hati. Ada penyakit hasad, penyakit dengki, penyakit loba, penyakit tamak, penyakit rakus, penyakit pemarah, bengis, takabur, riya, ujub, sombong, dan sebagainya. Banyak penyakit hati. Tetapi, bila mana sampean mau bersungguh-sungguh di dalam tarekat sampean, di dalam bimbingan mursyid sampean, maka nantinya lambat laun pasti hati yang kotor dan berpenyakit tadi di dalam hati sampean akan bertukar bentuk dari rupa yang hitam gelap menjadi bersih putih dengan mengikuti kegiatan suluk, dengan mengikuti kegiatan khalwat secara kontinu bersama mursyid sampean, bersama guru sampean, bersama pembimbing sampean. Jikalau hati yang hitam tadi telah berubah menjadi putih bersih, barulah sampean nanti di dalam hati itu memberikan sinar. Hati yang sudah putih bersih bersinar, terang sekali. Itulah yang dinamakan hati rohani kolbu sampean, atau juga disebut dengan diri yang batin pada sampean. Itu contoh seumpama saja, sampean bercermin di depan cermin, di depan kaca. Sampean tidak akan tampak, tidak akan bisa melihat apa yang ada di balik cermin. Tidak bisa sampean melihat di belakang cermin, tidak bisa. Selain sampean hanya bisa melihat apa yang tampak di depan cermin, yaitu muka sampean sendiri, iya kan? Contohlah sampean bercermin, sampean lihat apa? Mestinya sampean lihat wajah muka sampean sendiri. Tapi bisakah sampean melihat apa yang ada di layar kaca? Iya kan? Apa yang ada di balik cermin sampean tentu tidak bisa melihat. Kenapa? Cermin itu terhalang oleh cat yang ada di balik kaca. Karena kaca cermin sampean dicat, ya kan? Dicat. Karena ada cat, sampean kalau melihat cermin tentu melihat wajah sampean sendiri. Tidak bisa melihat di belakang kacanya. Karena kacanya dihalangi oleh cat. Iya kan? Di balik kaca dicat. Ya nggak bisa melihat apa di baliknya karena dicat kacanya. Tetapi sebaliknya, bila cat itu sampean kikis habis, sampean kerek, sampean hilangkan cat itu dari balik kaca cermin, maka akan tampak di balik kaca-kaca cermin itu, tampak bermacam-macam. Apa yang ada? Pokoknya di balik cermin, sampean lihat apa saja, tampak apa saja, mengikuti apa yang sampean lihat.
Karena di situ apa yang ada harus dan bisa sampean lihat. Sebab apa? Sebab cat yang menghalangi sampean untuk melihat dari cermin sudah tidak ada. Sudah sampean kikis habis, jadi terang kacanya sampean melihat di luar cermin. Itu tampak apa yang ada di belakang cermin atau di luar cermin tadi. Walaupun cermin sampean lapis-lapis, tetap tembus. Apa yang ada di belakang cermin tampak semua oleh sampean. Akan menembus ke alam nur, akan menembus ke alam jabarut, akan menembus ke alam lahut hingga alam hadroh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu loh. Hati itu ibarat cermin sampean. Kalau banyak kotorannya tidak dibersihkan seperti cermin yang dicat belakangnya, sampai tidak tampak apapun yang dibalik cermin. Itu loh. Kalau cat sampean kerik, sampean habiskan catnya, sampean hilangkan catnya yang dibalik cermin, tentu sampean bisa dan dapat melihat apa saja di balik cermin. Ini seperti begitu. Hati itu kalau kotor, ya tentu tidak bisa melihat Gusti Allah, tidak nampak, tidak kenal Gusti Allah, karena terhalang dengan cat tadi cerminnya, karena terhalang dengan banyak penyakit. Itu tadi hati sampean. Kalau sudah dikikis habis penyakit hati, sampean bisa melihat dengan hati, melihat menembus ke alam nur, ke alam jabarut, ke alam laut hingga alam hadrah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu sampean bisa melihat ke hadrahnya Gusti Allah sampai begitu. Karena bersihnya cermin, karena bersihnya hati sampean. Maka sebabnya bila sampean kok hanya baru sebatas mengenal hati sanubari saja, maka yang sampean lihat hanya diri sampean saja. Karena kenalnya begitu, ya nanti bisa lihatnya begitu tok. Sebab ditahan oleh yang ada di balik kaca. Karena ditahan dari sampean oleh sifat-sifat jahat. Ada takabur, ada riya, ada ujub, dengki, hasad, pemalas, loba, tamak, rakus, cinta dunia, dan berbagai penyakit hati lainnya yang ada pada hati Anda, hati sampean. Tetapi apa? Bila mana cat yang ada di balik cermin itu telah sampean kikis habis, barulah nanti sampean akan menyaksikan alam yang lebih tinggi dan dapat mengetahuilah sampean segala rahasia di balik cermin. Termasuk rahasia di balik diri sampean dan hakikat sampean. Dan juga nanti sampean akan tersingkap, mengetahui, mengerti juga dengan alam seluruhnya alam. Dan akhirnya mengenailah sampailah sampean dapat mengenal akan Tuhan sampean. Siapa? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya para wali-wali Gusti Allah Subhanahu wa taala itu lahir dari para sufi, lahir dari orang-orang yang telah berhasil membersihkan hatinya dengan bantuan mursyid atau gurunya pada zahir, sedang pada hakikatnya dengan kudrat dan iradah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Disinilah letaknya, wajibnya sampean mengenal diri untuk jalan sampean mengenal Gusti Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.